harap setelah Ibu menjelaskan materinya nanti, kalian dapat menjelaskan peran, tugas, dan tanggung jawab individu di lingkungan rumah dan sekolah, serta mengidentifikasi bentuk interaksi sosial yang terjadi di sekitarnya melalui kegiatan observasi dan diskusi secara tepat. Jadi, kalau Ibu sudah menjelaskan materi sebentar itu, adik-adik bisa menjelaskan peran, bisa menjelaskan tugas dan tanggung jawab adik-adik, baik di rumah maupun di sekolah. Oke? Nah, sekarang perhatikan ke depan. Kalian lihat gambar depan nih. Kalian lihat gambar ya. Ini gambar yang pertama dan ini gambar yang kedua. Kalian lihat baik-baik ini gambar. Sudah? Ada yang belum depan? Sudah lihat? Sudah. Yang ini. Sudah? Sudah. Kalian sudah? Nah, dari kedua gambar yang tadi ini nih, gambar yang pertama ini apa yang sedang mereka lakukan? Mengapa mereka harus bekerja sama? Gambar ini, kenapa mereka harus bekerja sama? Supaya cepat selesai. Apa lagi? Evaluasi. Apa lagi? Kenapa mereka kerja sama-sama ini? Supaya apa? Kenapa harus kerja sama-sama? Ini juga kerja tugas. Kenapa harus sama-sama? Kalau sendiri tidak bisa. Kalau sendiri tidak bisa. Apa lagi? Biar bisa istirahat sendiri. Oh, biar bisa istirahat. Betul
Sekarang bagi dua kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Buat kelompok dengan tidak menyenangkan kalian ada semuanya. Kalian juga dengan tidak buat kelompok. Cepat sudah cepat cepat.
Kak. Contohnya di rumah, membantu orang tua. Kalau di sekolah itu belajar, menjaga kebersihan, mematuhi peraturan, dan mendengarkan guru. Sedangkan interaksi sendiri itu adalah hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ini interaksi bisa terjadi baik di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, contoh interaksi antar individu misalnya interaksi antar Chelsea dan Afrin. Itu interaksi antar individu. Kalau interaksi individu dengan kelompok, misalnya seperti yang Ibu sekarang Ibu sudah jelaskan dengan adik-adik semua materi hari ini, itu interaksi individu dengan kelompok. Kalau kelompok dengan kelompok, misalnya komunikasi antara kelompok satu dengan kelompok dua. Nah, anak-anak, dalam interaksi sosial ada kerjasama, tolong menolong, dan gotong royong. Interaksi sosial itu sangat penting. Yang pertama, mempererat hubungan, kedua, membantu pekerjaan, dan ketiga, menciptakan kehidupan harmonis. Dari penjelasan itu tadi, ada yang belum paham? Sudah paham semua? Oke. Nah, adik-adik semua sudah paham? Sekarang ambil buku tulis. Ibu mau bagikan tugas untuk pekerjaan rumah. Nomor 1. Nomor 1, tuliskan peran ayah, ibu, dan anak serta tugas dan tanggung jawabnya. Nomor 2, tuliskan contoh kerjasama tolong menolong yang terjadi di lingkungan sekitar. Sudah? Sudah? Oke. Pertanyaan. Kalau sudah, Ibu tanya kembali. Ada yang masih ingat hari ini kita belajar tentang apa? Tentang apa? Tentang apa kita belajar hari ini? Kuat. Ada yang masih ingat? Tidak ingat lagi. Nah, di sini kita belajar tentang interaksi sosial. Oke? Nah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Nia harap apa yang sudah Ibu jelaskan kalian dapat perhatikan dan dapat menjalankannya dengan baik. Ibu minta satu orang pemimpin kita dalam doa. Ya, Afrin, berdiri semua. Dan